Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ayul Fariko ini NIM 221101030045. Di sini saya akan mempresentasikan laporan dan hasil penelitian manajemen sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan di SD Al Furqon. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah mikroleading yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Bahrul Munib. Oke, langsung saja di sini ke bagian pendahuluan ya. Manajemen sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan itu merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Sebagai institusi pendidikan yang bertujuan untuk mencetak generasi unggul, SD Al Furqon ini memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara optimal. Manajemen yang baik itu akan memastikan bahwa seluruh tenaga pendidik memiliki kompetensi yang memadai, sementara tenaga kependidikan dapat menjalankan tugas administratif dan operasional secara efisien. Oleh karena itu, sistem pengelolaan dan terstruktur dan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, pengelolaan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan itu di sekolah dasar mencangkup beberapa aspek. Yang pertama mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan profesional, hingga evaluasi kinerja. SD Al Furqon ini telah menerapkan berbagai kebijakan dalam merekrut guru dan staf administrasi yang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik menjadi bagian dari strategi sekolah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Nah, dengan adanya program pelatihan rutin, guru dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam mengajar serta memahami metode pembelajaran terbaru yang lebih efektif. Sumber daya pendidik di SD Al Furqon itu memegang peranan sentral dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru-guru di sekolah ini tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga menjadi teladan dan pembimbing bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional para guru menjadi modal utama ya dalam membentuk suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Ketersediaan guru yang berkualitas itu juga menjadi salah satu fokus utama manajemen sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, selain pendidik, keberadaan tenaga pendidikan juga menjadi komponen penting yang mendukung keberlangsungan proses pendidikan di SD Al Furqon. Staf administrasi, petugas kebersihan, pustakawan, dan tenaga teknis lainnya berperan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, bersih, dan nyaman. Mereka itu membantu kelancaran operasional sekolah dan memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan tanpa hambatan. Peningkatan kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan di SD Al Furqon itu dilakukan melalui berbagai program seperti pelatihan, workshop, dan pembimbingan rutin atau pembinaan rutin ya. Sekolah juga berusaha menciptakan suasana kerja yang sehat dan kolaboratif sehingga tercipta sinergi yang baik antara semua pihak. Selain itu, pelatihan terhadap kesejahteraan dan pengembangan karir juga menjadi bagian dari strategi untuk mempertahankan motivasi dan kinerja mereka. Dengan dukungan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan berdedikasi, SD Al Furqon ini mampu menjadi lembaga pendidikan dasar yang unggul dan terpercaya. Oleh karena itu, pemetaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan sekolah ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan pendidikan di era globalisasi. Dengan memperhatikan peran strategis pendidik dan tenaga kependidikan, SD Al Furqon ini terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas sumber dayanya secara berkelanjutan. Evaluasi rutin, pembinaan karakter, serta penguatan budaya kerja kolaboratif
kolaboratif menjadi bagian dari komitmen sekolah dalam membentuk lingkungan pendidikan yang unggul. Diharapkan dengan sumber daya manusia yang profesional ini berakhlak mulia dan adaptif terhadap perubahan, SD Al-Furqon ini mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas dan intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan sosial. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke fungsi manajemen sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu rekrutmen, seleksi dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, penilaian prestasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima yaitu pembinaan dan pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam yaitu kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, pemanfaatan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedelapan yaitu pemberdayaan tenaga manajemen sekolah. Yang kesembilan yaitu pengawasan dan supervisi manajerial. Serta yang terakhir yaitu peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, langsung saja kita ke hasil dari penelitian kita di SD Al-Furqon ya. Yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya pendidik. Nah, pengelolaan pendidik di SD Al-Furqon itu disesuaikan dengan latar belakang pendidikan masing-masing guru. Misalnya ya, jika ada guru dengan latar belakang pendidikan bidang matematika, maka ia akan difokuskan untuk mengajar mata pelajaran matematika. Begitupun seterusnya, IPA ditaruh di IPA dan seterusnya ya. Meskipun berada di jenjang sekolah dasar, SD Al-Furqon ini menggunakan sistem pengajaran berbasis mata pelajaran, yaitu guru mapel. Bukan guru kelas secara umum, namun untuk jenjang kelas bawah, yaitu kelas 1, 2, dan 3, sistem guru mapel tetap diterapkan, tetapi dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Nah, wali kelas pada jenjang ini memiliki peran dominan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan emosional di usia dini yang membutuhkan pendekatan lebih personal dan keibuan. Sebagai contoh ya, jika wali kelas memiliki latar belakang pendidikan matematika, maka ia akan mengajar mata pelajaran tersebut di kelasnya. Untuk pelajaran-pelajaran umum lainnya selain PAI, Bahasa Inggris, PJOK, dan TIK. Nah, pengajarannya ini tetap didominasi oleh wali kelas walaupun disampaikan secara terpisah berdasarkan mata pelajaran. Nah, sementara itu untuk jenjang kelas atas seperti kelas 4, 5, dan 6 itu sistem pengajarannya lebih terfokus pada guru mata pelajaran sesuai dengan bidang keahlian dan latar belakang pendidikan masing-masing guru. Nah, dengan demikian setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang memiliki kompetensi khusus di bidang tersebut. Selanjutnya yaitu struktur pengelolaan SDI. Kalau di Al-Furqon itu sebutannya SDI sumber daya insani. Biasanya kan SDM, sumber daya manusia, tetapi kalau di SD Al-Furqon itu SDI, sumber daya insani. Nah, di SD Al-Furqon ini pengelolaan sumber daya insani berada di bawah koordinasi wakil kepala sekolah bidang non-akademik. Nah, struktur ini memiliki beberapa lapisan untuk memastikan pengelolaan SDI berjalan dengan efektif, meningkatkan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang cukup banyak. Nah, di bawah waka non-akademik itu terdapat kepala seksi atau disebut Kasih SDI yang secara langsung menangani berbagai hal terkait kedisiplinan, kehadiran, dan pengembangan tenaga pendidikan dan kependidikan. Selanjutnya, di bawah Kasih SDI itu juga terdapat staf khusus yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis. Adanya beberapa lapisan dalam struktur ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, hal ini penting karena terdapat banyak urusan kebutuhan organisasi.
Hal ini penting karena terdapat banyak urusan teknis yang harus ditangani secara rutin, seperti laporan administrasi, pengelolaan absensi, supervisi, serta tugas-tugas harian seperti piket penyambutan pagi yang juga memerlukan koordinasi dan penjadwalan. Nah, di SD Al-Furqon ini tidak hanya menuntut kedisiplinan dan tanggung jawab dari para SDI, tetapi juga memberikan apresiasi dan kompensasi atas setiap bentuk effort tambahan yang dilakukan oleh guru tersebut. Setiap kontribusi di luar tugas utama, terutama yang bersifat teknis atau memerlukan tenaga dan waktu lebih, akan mendapatkan kompensasi tertentu. Nah, dengan demikian sekolah senantiasa berupaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban guna menciptakan lingkungan kerja yang adil, nyaman, dan produktif. Nah, selanjutnya yaitu perekrutan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di SD Al-Furqon itu mengikuti kebijakan perekrutan yang dikoordinasikan oleh Yayasan Al-Furqon. Nah, apabila SD Al-Furqon membutuhkan tenaga pendidik atau kependidikan itu, pihak sekolah akan menyampaikan kebutuhan tersebut kepada Kepala Bagian SDM di yayasan. Nah, selanjutnya pihak yayasan yang akan membuka lowongan pekerjaan dan membagikan informasi rekrutmen media sosial resmi Yayasan Al-Furqon. Oleh karena itu, pengumuman lowongan kerja dapat diakses melalui akun media sosial yayasan. Nah, lanjut pada pelatihan dan pengembangan SDI, sumber daya insani ya. Di SD Al-Furqon ini sangat mendukung pengembangan kompetensi dan kapasitas sumber daya insaninya dalam menghadapi perubahan seperti adanya kurikulum baru. SD Al-Furqon ini tidak hanya menggunakan pelatihan atau webinar dari instansi pemerintah, tetapi juga aktif menyelenggarakan pelatihan secara mandiri. Sekolah secara proaktif mengundang narasumber profesional untuk memberikan pelatihan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan guna memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga dan harus berkembang. Nah, selanjutnya pemantauan dan evaluasi terhadap SDM. Yang pertama yaitu pemantauan akademik, supervisi pembelajaran. Nah, pemantauan terhadap tenaga pendidik difokuskan melalui supervisi akademik. Dalam kegiatan ini, guru itu dimonitor secara langsung dalam proses mengajar oleh supervisor yang telah ditentukan. Nah, kegiatan supervisi ini tidak hanya berfungsi sebagai pemantauan, tetapi juga sebagai bentuk penilaian terhadap kualitas pembelajaran. Hasil dari supervisi ini kemudian menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua yaitu pemantauan administrasi pembelajaran. Dalam hal administrasi, setiap guru itu wajib menyusun dan mengumpulkan rencana pembelajaran secara berkala. Nah, rencana ini berupa modul pembelajaran mingguan yang diunggah ke Google Classroom ya. Dengan sistem ini, koordinasi dan pengawasan terhadap kesiapan mengajar dapat dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga yaitu pemantauan kedisiplinan dan perizinan. Nah, kedisiplinan dan keterlambatan kerja itu dipantau melalui sistem absensi online yang telah dilakukan menggunakan ponsel masing-masing guru. Nah, sistem ini itu mencatat kehadiran secara real time ya dan terintegrasi dengan pemantauan SDM yang dilakukan oleh Kepala Seksi SDI. Nah, selain itu, penilaian terhadap kedisiplinan kehadiran juga berdampak langsung terhadap tunjangan kehadiran. Jika kehadiran tidak penuh selama 1 bulan itu, maka akan ada pengurangan pada gaji atau tunjangan yang diterima. Yang keempat yaitu pemantauan hasil pembelajaran siswa. Hasil belajar siswa ini juga menjadi indikator penilaian terhadap kinerja guru. Seluruh nilai dan laporan hasil belajar dikumpulkan melalui Google Classroom ya, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengunggah administrasi dan rencana pembelajaran, tetapi juga sebagai wadah untuk merekap nilai siswa.
Nilai rata-rata dari kelas yang diajar oleh guru tersebut akan menjadi bagian dari penilaian untuk laporan kinerja tahunan. Yang kelima yaitu laporan kinerja SDI dan dampaknya ya. Di SD Al-Furqon ini setiap tahun diterbitkan raport kinerja SDI sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap kinerja guru dan tenaga kependidikan. Nah, jika hasil raport kinerja dinilai kurang memuaskan, hal tersebut akan berdampak pada aspek kesejahteraan seperti tertundanya kenaikan berkala maupun tunjangan lainnya. Nah, sistem kesejahteraan di SD Al-Furqon ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari tunjangan uang, bantuan kebutuhan pokok seperti beras, hingga bonus-bonus tertentu. Penilaian terhadap kinerja dan kedisiplinan menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan menerima kenaikan atau tunjangan tersebut. Lanjut, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan SDI. Nah, salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan SDM di SD Al-Furqon ini adalah pelaksanaan kegiatan sekolah yang melibatkan banyak pihak. Nah, di setiap kegiatan SD Al-Furqon ini selalu berupaya memberdayakan tim melalui pembentukan kepanitiaan sehingga tidak semua hal dibebankan langsung kepada kepala sekolah. Namun, tantangan muncul ketika tim kepanitiaan ini yang sudah dibentuk belum bisa berjalan sesuai harapan. Nah, dalam kondisi seperti itu, kepala sekolah seringkali harus menjadi motor penggerak utama yang mendorong berbagai divisi untuk bergerak bersama. Nah, hal ini menjadi cukup kompleks mengingat jumlah guru dan karyawan di SD Al-Furqon mencapai 111 orang yang tentunya memerlukan koordinasi yang kuat dan sistem kerja yang solid agar semua bisa berjalan dengan efektif. Nah, secara keseluruhan itu, SD Al-Furqon menunjukkan keseriusan dalam membangun SDI yang profesional dan terus berupaya memperbaiki sistem yang ada demi kemajuan bersama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.